Dan di foto tersebut doi pangkuan sama cowok yang sama. Penderitanya pun akan mengalami gejala fisik yang lebih parah, tidak dapat disepelekan. Sekarang JKT48 sedang dalam masa krisis. Sampai 26 member dan puluhan staff harus dipaksa untuk berhenti. Sakura kayaknya benar-benar akan menjadi member dari girl group baru Hype Label. Karena hey yo, what's up guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, fighting dong guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas update informasi terpanas seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian tidak ketinggalan update berikutnya, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, dan jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang informasi berikutnya, aku di sini punya informasi yang lebih penting lagi buat kalian. Jadi buat para cowok-cowok yang lagi nyari skincare, aku punya rekomendasi buat kalian. Nah, salah satunya adalah untuk masalah sabun wajah. Aku sih nyaranin kalian tuh pakai Klorisman. Nah, untuk yang Klorisman ini aku sih bener-bener rekomendasiin buat kalian karena emang kayak bagus banget. Nah, ini bentuknya ya, you can see. Nah, jadi warnanya itu hitam. Sumpah wanginya maskulin banget sih. Dan kalau kalian pakai Klorisman ya guys, jujur ya, wajah kita tuh kayak lebih seger. Abis itu ya guys, ini juga bisa ngebuat wajah kita tuh kayak lebih cerah gitu loh. Nah, abis itu juga kayak nggak kasar-kasar banget lah, lembut juga. Makanya aku rekomendasi nih sabun ini kepada kalian semua. Dan buat kalian yang mau beli sabun ini, beli aja ya di teman aku. Ini Instagramnya ini, atau kalau mau yang lewat Shopee belinya ya udah gampang aja, kalian bisa klik link yang ada di description box, sudah aku sisipin, oke? So tunggu apa lagi nih buat kalian para cowok-cowok, buruan beli dan juga gunakan Klorisman sekarang juga. Well guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang sandal. Kok jadi sandal? Skandal maksudnya, skandal yang lagi viral di Indonesia, yaitu tentang member JKT48 lagi nih guys. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada salah satu member JKT yang cantik banget yaitu Ara, itu terlibat skandal dating gitu dengan salah satu member dari boyband. Jadi kalian tuh pasti udah tahu boyband yang aku maksudkan siapa. Yups, bener banget, nama boybandnya adalah Unity. Ini adalah salah satu boyband di Indonesia yang juga famous. Udah banyak banget kok yang ngestainin boyband yang satu ini. Dan member yang disebutkan dating dengan Ara adalah si Vicky. Namun dalam klarifikasinya si Ara sih, dia itu bilang bahwa kita itu nggak punya hubungan apa-apa kok. Kita itu cuma temenan doang, nggak ada hubungan yang lebih gitu sih. Dan ternyata baru-baru ini si dispatchnya dari Indonesia yaitu Copy Idol kembali membongkar siapa dengan siapa yang dating. Dan kali ini ada Chika dari JKT48 juga yang diduga dating lagi nih dengan member dari Unity lagi nih guys. Waduh, double date gitu nggak sih jadinya? Dan member yang aku maksudkan di sini adalah si Pajri. Dan postingan yang dibuat oleh Copy Idol itu pun menjadi viral. Sudah banyak banget yang ngebagiin itu, baik di Instagram story kah, dan juga bahkan ini tuh menjadi trending topik di Twitter. Bahkan ya nama Chika itu menjadi trending number 1 di Twitter Indonesia. Wah, debak banget kan? Saking hebohnya tentang sandal yang satu ini. Kok jadi sandal lagi, skandal maksudnya. Sorry. Dan sekedar informasi aja ya, aku yakin banyak dari kalian yang tahu. Karena sebelumnya si Ara kan sudah terlebih dahulu nih terlibat skandal dating itu dengan member dari Unity. Dan kini ia itu sedang menjalani masa hukuman, di mana ia itu tidak boleh beraktivitas di JKT48 sampai akhir Agustus mendatang. Dan mungkin nih buat kalian yang bukan penggemar dari JKT mungkin nggak tahu ya, di JKT48 sendiri itu ada sebuah aturan khusus nih guys, namanya adalah Golden Rules, aturan emas. Dan salah satu aturannya adalah selama menjadi member JKT, kamu itu nggak boleh dating. Maka dari itu, dengan adanya rumor skandal ini, jika JKT itu telah melanggar Golden Rules. Dan hingga saat ini rumor skandal jika JKT bersama dengan Pajri Unity juga belum ada keterangan resmi sih dari kedua belah pihak, baik itu Chikanya dan juga manajemen JKT48 serta Pajri dan juga manajemen Unity. Namun nih netizen khususnya fans JKT48 langsung berspekulasi bahwa mereka itu sudah berpacaran. Ditambah lagi dengan adanya pose rangkulan tersebut. Karena menurut banyak orang ya, secara logika kalau nggak dating ngapain rangkul-rangkulan gitu sih. Kalau aku sih ya mikirnya ya mungkin temenan, tapi nggak tahu kalian mikirnya kayak gimana, langsung aja komen di kolom komentar. Dan selain itu, akun dari Copy Idol juga telah memberikan berbagai macam cocok logi yang kayak membuktikan bahwa mereka ini kayak dating gitu sih. Apa aja sih cocok logi yang ditemukan oleh Copy Idol? Ya kalian bisa langsung sambangin Instagramnya. Di sana mereka itu kayak nyanyi sebuah lagu, aku nggak tahu judul lagunya apa. Dan kalau aku taruh di YouTube pun ntar kena copyright guys, oke? Jadi nggak bisa ditaruhin. Mungkin kalian bisa langsung cekidot ke akun Copy Idol untuk melihat seperti apa video dari Chika dan juga Pajri saat menyanyikan sebuah lagu.
Dan apa yang dilakukan oleh Chika dan juga Ara ini bukan satu-satunya loh guys kasus skandal member JKT yang melanggar Golden Rules. Sebelumnya memang sudah ada member JKT48 yang ketahuan berpacaran, dan hukuman untuk mereka pun beragam. Ada yang diberhentikan untuk sementara, ada yang diturunkan dari posisinya, sampai yang paling parah nih, kalian itu bisa dikeluarkan langsung dari grup. Jadi jangan macam-macam untuk melanggar yang namanya Golden Rules. Dan karena skandal Ara sama Chika ini kan heboh banget ya, dan non-fans itu bilang nih sama para penggemar dari JKT, kalian itu lebih banget sih, biarin aja deh kalau mereka dating, mereka kan human, boleh dating juga. Nah di sini ada salah satu penggemar dari JKT48 yang sudah buka suara terkait hal tersebut. Jadi dalam videoku kemarin dia berkomentar kayak gini, aku bacain ya bagaimana komentar dari dia, dan aku harap komentar dari penggemar ini dapat membuka pikiran kalian yang non-fans terhadap skandal yang terjadi antara Ara dan juga Chika. Bagi orang yang awam, sini gue jelasin masalah skandal Ara JKT48 biar nggak ngomong sembarangan, nyalahin agensi yang katanya buat peraturan gak jelas. Di JKT itu emang ada sistem peraturan untuk nggak menjalin hubungan sesama jenis. Aduh, ini salah kayaknya. Mungkin maksudnya itu adalah lawan jenis ya. Dalam catatan ketika doi menjadi member, dan peraturan itu harus disetujui kedua belah pihak ketika tanda tangan kontrak sebelum menjadi member. Kenapa demikian? Karena biar member itu fokus sama karir idol secara maksimal, dan biar penggemar juga lebih loyal untuk mendukung mereka. Fans juga mikir sih, ngapain ngeluarin duit berjuta-juta buat ngedukung member yang udah punya doi? Kenapa nggak suruh pacaran aja sama yang ngedukung? To be honest ya, di JKT sebenarnya para penggemar itu nggak masalah sih kalau member JKT itu pacaran, asal jangan sampai ketahuan nih oleh publik. Biar penggemar yang sudah ngedukung nggak kecewa, dan member yang bersangkutan juga nggak kena hukuman dari agensi. Karena penggemar juga tahu mereka sama-sama manusia, dan kebanyakan member JKT48 juga masih remaja. Tapi yang namanya peraturan juga mau nggak mau ya harus jalanin dong. Dan kalau melanggar ya harus mau nerima hukuman juga. Nah balik ke skandal Ara JKT ya. Jadi di sini ada dua foto skandal. Yang foto skandal pertama ada orang yang nyebar foto dia seperti di video. Foto pertama ini dia lagi rangkulan sama cowok dengan dekat di salah satu cermin di sebuah hotel di Tangerang. Kata yang nyebar foto tersebut dia dapat dari second account sosmed Ara. Dan Ara sendiri juga udah klarifikasi dan mengakui bahwa itu dia. Dan katanya dia sama si itu cuman temenan doang gitu. Selain itu Ara juga udah ngaku sih bahwa dia lalai. Dia siap kok nerima hukuman dari agensi karena tindakan yang dia lakukan. Oke, penggemar udah bisa nerima ya atas kejadian foto skandal dia. Lanjut nih skandal foto kedua. Jadi di foto kedua ini doi itu foto bareng sama orang yang sama tapi dalam hotel. Dan di foto tersebut doi pangkuan sama cowok yang sama, dan juga foto ekspresi couple gitu. Kalau dia cuma temenan, ngapain foto berdua dalam hotel sedekat sambil pangkuan pula dan semesra itu? Terus kalau emang temen, ngapain post foto tersebut di second dan juga third account sosmed dia? Kenapa nggak di akun utama aja? Terus waktu klarifikasi, waktu skandal foto pertama nih, dia ngomong aja sampai belepotan sambil baca teks gitu. Seharusnya dia itu tahu kalau di JKT48 emang ada peraturan itu, dan mau nggak mau harus ngikutin dong selagi dia itu jadi member. Kalau nggak mau ya udah nggak usah jadi member JKT. Yang fans sayangkan adalah soal kejujuran dia. Dan juga sekarang JKT48 sedang dalam masa krisis. Sampai 26 member dan puluhan staf harus dipaksa untuk berhenti atau dipecat biar JKT48 tetap bertahan. Tapi doi yang dipertahankan malah menyanyiakan kesempatan tersebut. Padahal ya, dari sekian banyak member yang dipecat, pasti ada yang tulus buat memperjuangkan JKT48. Nah guys, itu adalah opini dari penggemar JKT48. Jadi buat yang non penggemar yang bilangin agensinya lebay, penggemarnya lebay, ya udahlah sih ya, kalian tuh harus paham dulu di JKT48 itu seperti apa. Jangan langsung hujat sebelum melihat bagaimana realitanya, oke? Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datangnya dari Hype Label. Yang mana Hype Label ini kan dikabarkan akan segera menerbitkan girl group baru bersama dengan Sword Music. Dan baru-baru ini ada berita sih yang menyebutkan bahwa akan ada 3 member dari IZ*ONE sekaligus yang menjadi member untuk girl group baru dari Hype dan juga Sword Music. Ada salah satu member yang sudah kayak ya fix banget lah sih jadi membernya, yaitu Chaewon. Dan ternyata nggak hanya Chaewon saja, ada juga rumor yang menyatakan bahwa yang akan jadi membernya juga adalah Sakura dan juga Minju. Namun untuk Minju kita juga belum tahu apakah itu benar, tapi yang jelas adalah Sakura kayaknya benar-benar akan menjadi member dari girl group baru Hype Label. Karena baru-baru ini outlet media dari Jepang sudah mengkonfirmasi nih guys, bahwa Sakura itu telah menandatangani kontrak bersama dengan Hype Label.
Jadi hal itu terjadi pada tanggal 18 Agustus. Ada sebuah perusahaan media di Jepang namanya adalah Wow Korea. Dia itu sudah ngerilis sebuah pernyataan eksklusif yang menyatakan bahwa Miyawaki Sakura memang telah menandatangani kontrak dengan Hype dan juga meninggalkan Jepang untuk menuju ke Korea di bulan ini. Dan menurut Wow Korea, seorang staf dari Sakura mengatakan kepada outlet media bahwa Miyawaki Sakura itu menandatangani kontrak bersama dengan Hype dan akan meninggalkan Jepang ke Korea pada awal bulan ini. Dan secara khusus, Wow Korea juga mengkonfirmasi bahwa Miyawaki Sakura akan bergabung dengan Kim Chae-won yang dikabarkan telah menandatangani kontrak bersama dengan Hype juga dan akan menjadi bagian dari girl group yang sedang dipersiapkan oleh Hype dan juga Search Music. Dan cinggu, kalian tau nggak, baru-baru ini ya, netizen itu sudah memergoki loh Director Performance dari Hype yang sudah nge-follow akun Instagram pribadi dari Chaewon dan Sakura. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa kayaknya emang fix deh bahwa Sakura dan juga Chaewon akan menjadi member dari girl group barunya Hype dan Search Music. Tapi kira-kira satu member IZ*ONE siapa lagi ya? Apakah itu bener-bener Minju atau siapa nih? Aku penasaran loh. Siapa nih tinggal satu? Aduh, kepo banget sumpah. Dan untuk topik yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang berita yang kurang menyenangkan datangnya dari member Twice yaitu Jonghyun yang dikabarkan akan hiatus untuk sementara waktu karena mengalami panik dan juga anxiety disorder. Pada tanggal 18 Agustus, JYP Entertainment itu telah membagikan pernyataan mengenai status kesehatan dari Jonghyun Twice. Jadi JYP mengatakan, "Halo, ini JYP Entertainment dan ini adalah informasi kesehatan Jonghyun Twice. Jonghyun saat ini mengalami panik and psychological disorders. Meskipun kami telah menjalani jadwal promosi dengan porsi yang sesuai, kami telah memutuskan bahwa kesehatan artis kami lebih penting setelah melakukan diskusi dengan seluruh pihak termasuk ahli kesehatan. Maka dari itu, kami yang telah berkonsultasi dengan para member mengumumkan bahwa Jonghyun akan beristirahat untuk sementara waktu. Kami juga akan berupaya keras dalam segala aspek untuk membantu Jonghyun pulih dengan segenap waktu yang ia butuhkan. Kami juga meminta maaf dan pengertian dari para penggemar agar Jonghyun dapat pulih dengan cepat. Terima kasih." Dan kalau kita berbicara mengenai anxiety disorder ya, ternyata Jonghyun bukan menjadi satu-satunya member dari Twice yang mengalami hal tersebut. Ada juga Mina yang mengalami anxiety disorder dan hal itu yang membuat Mina tak bisa bergabung dengan member dari Twice dalam tur dunia. Lalu sebenarnya apa sih itu anxiety disorder? Sebenarnya ya guys, gangguan kecemasan atau anxiety itu bukanlah hal baru. Cukup banyak loh orang yang mengalami hal tersebut. Dan gak jarang penderitanya juga mengalami kesulitan untuk beraktivitas secara normal aja susah, serius. Dan menurut Dr. Nitish Basan Adnani dari Klik Dokter, gangguan cemas ini merupakan rasa khawatir yang berlebih yang memang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Kondisi psikis ini juga tak mengenal usia dan jenis kelamin loh, sehingga nggak boleh dianggap sepele. Meski sudah berlangsung berbulan-bulan, gangguan cemas ini bisa tak menghilang loh jika tak segera diatasi. Sementara itu kalau American Psychological Association itu mendefinisikan kecemasan sebagai emosi yang ditandai dengan perasaan tegang serta adanya perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah. Banyak yang bilang bahwa cemas dan gangguan kecemas itu sama deh. Sebenarnya enggak guys, mereka itu berbeda banget. Bedanya kayak gini, perasaan cemas itu adalah ketika seseorang menghadapi pemicu yang berbahaya. Munculnya perasaan cemas adalah gejala yang normal. Dan saat kamu sudah normal ya, merasa cemas ya, terjadi peningkatan detak jantung. Habis itu kalian juga mungkin akan berkeringat, serta bertambahnya kepekaan terhadap lingkungan. Terus ada juga bahaya memicu hormon adrenalin membawa pesan kimiawi ke otak untuk menghasilkan respon hadapi atau lari. Sehingga pada akhirnya tubuh kamu itu akan siap nih untuk menghadapi situasi menegangkan tersebut. Nah, ketika cemas ini sudah berubah jadi gangguan kecemasannya, tentu ada peningkatan rasa cemas. Bahkan ya, tingkat keparahan dari perasaan cemas itu bisa tidak sepadan loh dengan pemicu aslinya. Penderitanya pun akan mengalami gejala fisik yang lebih parah gitu, yakni ada rasa mual dan juga bahkan peningkatan tekanan darah. Dan pada cemas yang normal ya, ketika pemicunya sudah nggak ada atau sudah terlewati, rasa cemas otomatis udah hilang dong. Tapi pada orang-orang yang punya gangguan kecemasan, ketegangan pikiran dan tubuhnya itu nggak membaik nih guys, meski pemicunya udah nggak ada. Kondisi ini akan selalu terjadi berulang-ulang sehingga hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. Dan hingga sekarang penyebab gangguan kecemasan itu sangatlah rumit ya. Belum ada yang dapat menentukan secara pasti bahwa X adalah penyebab satu-satunya karena penyebabnya dapat lebih dari satu. Intinya adalah gangguan kecemasan seperti yang dialami oleh Mina dan juga Jonghyun tidak dapat disepelekan. Sama halnya dengan penyakit fisik,
Memulihkan kondisi mental juga membutuhkan waktu yang tak sebentar, sehingga dibutuhkan kesabaran dari penderita dan juga orang-orang di sekitarnya untuk menyembuhkan anxiety disorder. Well, kita harapkan semoga Jonghyun dapat sembuh dari gangguan ini dan dapat beraktivitas kembali bersama dengan Twice. Oke guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm so Kim pamit. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Tak mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.